Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, kembali lagi di podcast SMK YPM 3 Taman Sidoarjo. Bersama saya Ainur Rofiah. Nah, di studio kali ini sudah ada kedatangan tamu yang luar biasa. Mereka adalah calon pangeran dan putri. Wah, luar biasa ya, pangeran dan putri apa? Nah, mereka adalah calon pangeran dan putri lingkungan hidup SD Kiai Ibrahim Kota Surabaya. Nah, di sebelah saya sudah ada ibu guru yang cantik. Nah, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Dipanggil apa ini? Biasanya saya dipanggil Ustadzah. Ustadzah, oke. Ustadzah ini boleh kenalan dulu ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Nidia Eka Wulansari, biasa dipanggil dengan Ustadzah Ninit. Di sini saya sebagai guru pembina serta guru pembimbing dari para peserta calon pangput dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Oke, baik. Berarti Ustadzah Ninit ini adalah pembina sekaligus pendamping anak-anak calon pangeran dan putri lingkungan hidup. Oke, baik. Panggilnya Ustadzah Ninit ya. Oke, kita ke para calon pangeran dan putri lingkungan nih. Boleh kita kenalan dulu ya, teman-teman ya. Oke, dari yang tengah dulu deh. Kita kenalan dulu namanya, kemudian kelas dan judul proyeknya apa. Monggo. Perkenalkan, nama saya Rafandra Pripta dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Saya calon pangeran lingkungan hidup tahun 2024 dengan nomor peserta 003. Judul proyek saya adalah pemanfaatan limbah plastik untuk budidaya bayam Brazil sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan. Oke, baik. Jadi judulnya Mas Aska adalah bayam Brazil ya, untuk mendukung ketahanan pangan. Luar biasa. Kita geser ke yang cantik juga. Boleh kenalan dulu dan judul proyeknya apa, sayang? Perkenalkan, nama saya Kenaira Vanisha Fabianka. Nama peserta saya yaitu 004. Saya kelas 6A. Judul proyek saya yaitu budidaya maggot untuk mengurangi sampah organik. Oke, budidaya maggot untuk mengurangi sampah organik. Wih, keren nih proyeknya Mbak Kenaira. Yang di depan saya nih, boleh kenalan dulu dan judul proyeknya apa? Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmania Ali dari SD Kiai Ibrahim Surabaya dari kelas 6. Nah, saya di sini sebagai peserta calon putri lingkungan hidup 2024 dengan nomor peserta 1236. Judul proyek saya adalah pemanfaatan limbah minyak jelantah untuk pembuatan sabun. Pakai sabun ya, dari minyak jelantah. Nah, sebelum kita ke adik-adik ya, kita ke pembinanya dulu nih yang cantik nih. Oke, Ustadzah Ninit boleh nggak di-spill dulu apa sih program Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup, dan kemudian kenapa kok ada 3 anak ini? Apakah ada semacam mekanisme pendaftaran ataukah ada seleksi terlebih dahulu? Monggo Ustadzah. Baik. Untuk program lingkungan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup ini biasanya diadakan di setiap tahunnya, yaitu yang mengadakan adalah dari Tunas Hijau bekerja sama dengan Pemkot Surabaya tentunya, dengan tujuan untuk sedari dini mungkin mereka aware atau peduli terhadap lingkungan seperti itu. Nah, bagaimana nih kok bisa ada 3 anak ini di depan? Iya, benar-benar langsung ada 3 calon pangeran nih. Seperti apa? Apakah ada seleksinya atau audisinya? Betul. Nah, pasti di tahun ini SD Kiai Ibrahim memang membuka pendaftaran. Tapi namun sebelum pendaftaran itu kami dari tim Pangput itu bersosialisasi dulu di setiap kelas apa itu yang namanya Pangput, manfaatnya apa, tantangannya seperti apa. Dari situlah kita membuka pendaftaran. Dari pendaftaran tersebut maka kita dari tim sekolah akan menseleksi. Dan gitu. Hasilnya mereka bertiga yang ada di depan. Wih, luar biasa. Jadi kalian adalah pilihan gitu ya, tidak main-main ya. Jadi prosesnya kalian sampai di sini tuh ternyata panjang seperti itu. Sekarang sudah tahap berapa, Ustadzah? Kalau sekarang tahap 4. Tahap 4 sampai tahap 6.
sampai tahap 6. Wah, ini sudah melalui ibarat kita perjalanan itu udah separuh perjalanan lebih ya. Nah, harus semangat terus nih. Baik, Ustadzah ini tentu dong dalam membersamai anak-anak hebat di depan ini tentu ada tantangannya, mungkin ada kesulitannya. Kira-kira boleh cerita sedikit dong tentang tantangan selama mendampingi mereka? Tantangan yang paling utama tetap seperti kemarin, menjaga mood mereka, Mood, karena ya? ini prosesnya panjang, hampir Benar, 1 benar. tahun. Wow. Kemudian menjaga stamina kesehatan mereka, karena memang ini sekolahnya juga full day, kegiatan ini juga setiap hari harus dilakukan, luar biasa. pembiasaan, kemudian harus berdampak juga di sekitar, jadi harus sosialisasi ke sana, ke sini, ke RT, ke RW, dan bertemu banyak orang tentunya. Wow, apalagi di sekolah itu kan kalian juga sudah belajar akademik ya, mengaji juga, ada mengaji juga di sekolah ya. Nah, jadi harus bisa membagi waktu seperti itu ya Ustazah ya, apalagi Ustazahnya juga mengajar juga. Wah, luar biasa ini. Tapi tentu ada bahagianya dong Ustazah. Iya, pasti. Nah, itu bahagianya apa sih bisa membersamai mereka ini kira-kira? Bahagianya yang pasti kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda, itu pasti akan mempunyai pengalaman yang berbeda. Wih, pengalaman ya. Iya, itu yang paling Experience is the mahal. best Iya, teacher. betul. Wah, luar biasa ini. Ustazah Ninit ini harus strong gitu ya, mendampingi anak-anak. Berarti ini prosesnya sudah dari kelas 5 seperti itu. Betul. Sekarang sudah kelas 6. Wah, luar biasa ya. Istiqomah ya. Baik, kita boleh korek-korek dulu ya proyeknya dan apa saja tentang proyek kalian, dimulai dari yang ganteng dulu juga deh. Mas Aska ya, panggilannya Mas Aska, benar ya? Iya. Oke, Mas Aska, boleh nggak ceritakan kenapa sih Mas Aska memilih proyek Bayam Brazil ini? Untuk latar belakang saya memilih proyek Bayam Brazil karena sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan. Jadi kalau ingin memakan sayur tidak perlu repot-repot ke pasar, cukup petik-petik bayam di depan rumah. Oh gitu ya, luar biasa. Jadi mamanya tentu tiap hari bisa ambil langsung dari kebunnya. Ya kebun Mas Aska di rumah? Punya. Punya, wih, mandiri sekali ya. Oke, Mas Aska apa sih? Kenapa? Ada lagi yang kedua, karena limbah plastik membutuhkan waktu 450 tahun untuk dapat terurai di tanah. Maka saya ingin menguranginya dengan cara mendaur ulang menjadi pot tanaman. Oh ini ya contohnya ya. Iya. Wah luar biasa, kreatif ini. Ada lagi Mas Aska? Sudah. Oke, tujuan dan manfaatnya nih Mas Aska untuk kedepannya tentang proyek apa tadi Bayam Brazil dengan memanfaatkan limbah plastik. Tujuan dan manfaat saya untuk menghijaukan lingkungan atau untuk menyehatkan masyarakat karena daun bayam Brazil mengandung vitamin A, B5, C, E, asam folat, antioksidan, Fe, dan sumber protein yang cukup tinggi. Oke, jadi tidak hanya lingkungan saja yang berdampak ya, tapi tubuh kita seperti itu ya Ustazah ya, tubuhnya karena mungkin anak-anak juga jarang makan sayur ya. Kalian suka makan sayur nggak? Suka. Suka dong, ya harus suka makan sayur ya, jangan makan makanan yang Junk food. cepat saji atau junk food itu. Oke, untuk rencana pengembangannya nih Mas Aska untuk kedepannya apa saja ini? Untuk rencana pengembangan proyek, saya ingin menanam bayam Brazil sebanyak 4.000 pieces, Wow. 4.000 bibit. Saya ingin mendaur ulang limbah plastik sebanyak 2.000 pieces. Oke, itu capaiannya sekarang. Apa? Sudah capaian itu ya? Iya. Wow, luar biasa itu. Tentu dibersamai dengan orang tua juga ya. Mama juga ikut andil ya. Wah, itu mamanya juga harus Iya, ikut betul. ekstra ini ya, apa namanya? Saling membantu ya. Supportnya luar biasa ya. Oke, Mas Aska, mungkin tentunya dalam menjalani sebuah proyek ada kendalanya atau tantangannya. Mas Aska, boleh sharing sedikit dong tentang kendala atau tantangannya? Jadi kendala yang pernah saya alami itu tiba-tiba bayam Brazil itu serang hama. Oh, hama. Ya, sehingga daunnya banyak lubang. Oh, banyak berlubang. Hasil lagi, kucing yang menginjak-injak bahkan tidur di atas bayam Brazil saya. Oh gitu, tiba-tiba ada kucing gitu ya? Iya, tidur. Tidur. Kucing, kasih tulisan aja Mas Aska. Gitu. Ada lagi tantangannya? Ada lagi, tiba-tiba bayam Brazil itu banyak yang mati kekeringan. Kenapa itu kira-kira kok tiba-tiba
Karena Seperti itu. terkena paparan sinar matahari yang sangat terik. Oh, saking Surabaya panas ya pemirsa ya. Harus saya yang di sana tuh saya pasang paranet. Oh gitu. Berarti ada jadwal khusus untuk menyiram atau apa? Mas Aska punya jadwal khusus setiap hari? Itu saya benar-benar suka air, jadi Suka setiap air. hari bisa 2 kali. Oh gitu. Berarti Mas Aska ini konsisten gitu ya Ustazah Iya, ya. buat Tidak nyiram. habis dari sekolah ke rumah pulang kemudian langsung nyiram, merawat seperti itu ya. Iya. Tapi bermain juga dong. Iya, pasti ada waktu untuk bermain kan? Ada. Ada dong. Iya. Takutnya nanti waktunya tersita, kemudian nggak betul. bermain. Jadi istilahnya ini orang tuanya juga support, sekolahnya juga support. Nah, ini Ustazah pembinanya juga selalu mendampingi seperti itu. Mas Aska, ini boleh dijelaskan nggak produknya apa ini yang ini apa ini? Ini puding bayam Brazil. Puding. Iya puding. Ini pemirsa puding dari Bayam Brazil. bayam Brazil. Jadi bisa menyiasati anak-anak yang nggak suka sayur gitu ya, Ustazah ya. Oke, kalau yang satu apa? Bayam Brazil crispy. Ini crispy. Oh, boleh diangkat itu. Crispy ya. Dia crispy. Oh, kriuk-kriuk ya. Jadi ada mode ini yang manis, ada modenya yang gurih seperti itu. Dan ini adalah apa Mas Aska? Pot, ya. Bentuk potnya. Wih, Ustazah ini kreatif sekali ya. Apa barang bekas yang awalnya adalah hanya sebagai mungkin di mata kita sampah ya Ustazah, tapi di mata Aska ini adalah permata seperti itu. Ya, jadi bisa digunakan disulap menjadi wah, luar biasa. Ini idenya siapa ini Ustazah Ninit? Dari Mas Aska sendiri. Mas Aska sendiri. Iya. Karena di sekitar rumah banyak sampah plastik gitu ya. Iya banyak. Wih, luar biasa. Oke. Mas Aska sukses ya untuk ininya ya, proyeknya ya. Iya, Ya. Mbak. Oke. Kita ke yang sebelah kanan nih. Mbak siapa tadi? Keke ya? Iya. Oke, Mbak Kainara. Kenapa sih mengambil proyek Magot? Boleh dijelaskan? Untuk mengurangi sampah organik yang masih bertumpukan dan masih belum diperhatikan oleh banyak orang. Jadi fokusnya ke sampah organik. Tadi kalau Aska kan fokus ke sampah plastik seperti ini. Kalau Iya. Mbak Keke ini fokus ke Sampah organik. sampah organik. Sampah apa saja Mbak? Coba dijelaskan. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan nasi. Dan Oh, nasi. catering dari punya mama dan catering sekolah. Oh, jadi Mama punya catering. Iya. Di sekolah juga ada program Iya, catering. ada. Jadi nasinya tidak sia-sia gitu ya Terbuang. Ustazah, Iya. terbuang gitu ya. Biasanya kan sampah nasi itu kan menimbulkan bau ya Ustazah ya. Apalagi kalau sudah 1 jam 2 jam lebih itu udah bau seperti itu. Oke, tujuan dan manfaatnya apa sih Mbak Keke dari proyeknya ini? Tujuannya untuk mengurangi sampah organik yang masih bertumpukan. Manfaatnya itu bisa untuk obat dan makanan ikan, dan bisa dibuat juga makanan manusia yaitu peyek. Oh, peyek. Ya, dan Luar biasa ya. kering mangkuk. Kentang kering manggot. Ini ada di depan ini ya. Peyek. Peyeknya Dan wah luar pupuknya. biasa. Oke. Itu tiap hari Mbak Keke cari sampah organik atau seperti apa, atau dibantu orang tua atau tetangga-tetangga? Dibantu orang tua sama tetangga sama sekolah juga. Oh gitu. Iya. Wah luar biasa ini. Oke, di depan itu sudah ada contoh proyeknya ya. Oke, untuk rencana pengembangannya nih atau capaian yang sudah dicapai Mbak Keke ini apa sayang? Sosialisasi ke 1045 orang, budidaya mangkuk sebanyak 80 kg, dan mengurangi sampah organik sebanyak 950 kg. Tentu itu dibantu dibersamai orang tua juga ya, Iya. didampingi seperti itu ya. Apalagi Mama sudah punya catering ya untuk di Iya. sekolah juga. Di sekolah itu banyak nggak sih Ustazah sampah-sampah nasi itu? Perkiraan biasanya setiap hari kita itu mengambil sisa catering bersama Mbak Keke itu sekitar 2 sampai 2,5 kilogram dari sisa makanan anak-anak. Everyday gitu Iya, ya. setiap hari. Tambahan yang ada di rumah, Di rumah. seperti itu. Nah, kalau tentu bahagia dong menjalankan Iya, proyek ini, tapi sampai- mungkin ada kendala nggak Mbak Keke selama menjalankan proyek ini? Ada pertama itu kalau kita mengasih makanan organik terlalu banyak ke mangkuk, mangkuknya bisa mati. Gitu. Ya, dan saya pernah coba kasih mangkuk saya belimbing wulu terlalu banyak, akhirnya mati. Belimbing wulu, Iya. maksudnya belimbing wulu yang sudah busuk Iya, itu iya. dikasihkan ke maggot, Iya. maggotnya Mati.
mati. Itu ilmu baru ya, Iya. pengalaman baru ya, luar biasa. Dan tanahnya itu berair karena karena magotnya akhirnya harus dikasih dedak atau nasi basi. Oh, Tapi dedak kayak juga kasih ya? dedak Oh, dadah. Ininya budidayanya di mana? Di luar rumah di atau di dalam rumah? sama di sekolah. Oh, di sekolah juga ada. Di rumah juga Juga ada. Oke, baik. Untuk nyari sampahnya ini ke apa namanya? Sampai ke pasar-pasar nggak sih? Atau ke tukang jus biasanya kan? Iya. Tukang jus tuh kan Iya. punya sampah banyak ya? Iya. Boleh cerita dong Mbak Keke? Kalau biasanya buah sama kulit buah itu di tukang jus, kalau saya sayuran itu di pasar. Oh, di Kalau nggak gitu pasar. dari tetangga sama mama-mama yang di sekolah. Oh, gitu. Ustaz Aider kalau ini apa namanya? Boleh dibawa. Boleh dibawa ya? Boleh. Kalau habis biasanya emak-emak yang ada di rumah ini ya, Iya. habis nasinya kan kadang Iya. bau gitu kan, sebenarnya langsung dibuang seperti itu. Kalau nggak gitu dijemur jadi Iya. apa itu ya? Iya. Nasi kering gitu ya. Oke, jadi di tangannya Mbak Keke dibuat makanan Iya. magot dan ternyata magotnya penuh dengan nutrisi. Seperti olahan yang di depan boleh kita lihat. Nah, ini pemirsa yang ada di rumah. Ini adalah peyek. Biasanya kan peyek itu kan dari toppingnya kan kacang sama apa Ustazah? Teri, Ikan kecil ikan teri. gragot teri gitu ya. Nah, ini Mbak Keke menginovasi peyek toppingnya pakai topping maggot. Namun Enak ya ini ya. sedikit informasi Iya, Ustazah. Ustazah Ainur, untuk yang dijadikan makanan itu maggot kita tidak dikasih makanan yang sembarangan. Jadi ini Oh, nutrisinya gitu. tinggi. Iya, bukan yang dari yang sisa ataupun basi. Namun yang diolah menjadi makanan benar-benar kita dari sisa sayur yang masih fresh. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Coba ini pupuk. Ini pupuk. Berarti ada dua jenis ya, Iya, Ustazah ya. betul. Jadi Iya. kalau yang pupuk ini dari sisa-sisa yang basi kayak Iya. nasi Iya, betul. atau sayur yang busuk seperti Iya. itu. Tapi kalau yang untuk diolah sebagai makanan itu sampah organik yang fresh. Iya, betul, fresh. Seperti itu dan ini nutrisinya tinggi, Tinggi. proteinnya tinggi, Betul. cocok untuk anak-anak yang sedang masa pertumbuhan seperti itu. Betul. Iya. Kalau untuk pupuknya ini untuk apa saja sayang? Untuk tanaman Oh, tanaman ya. Iya. Pernah mencoba? pernah. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya dari sebelumnya kalau nggak dikasih pupuk itu layu, airnya bisa berkembang biak. Oh, pengalamannya luar biasa. Iya. Kita dulu SD nggak kayak Iya. gitu ya Ustazah ya. Kita dulu SD tidak sampai seperti itu, tapi sekarang Sudah. zamannya udah kalian tuh wah kreatif dan mandiri banget sih seperti itu. Wah, sukses ya untuk Mbak Keke. Punya ini kampung binaan tuh apa? Punya di mana? Di sekolah sama di rumah. Sekolah sama di Di rumah. rumah. Wah, konsisten ini ya. Iya. Oke, sukses Mbak Keke. Kita ke yang ada di depan yang sudah ada warna-warni. Nah, boleh dijelaskan nih apa-apa kenapa sih milih proyek sabun dari minyak jelantah? Monggo. Ya, alasan saya atau latar belakang saya mengapa memilih judul proyek tersebut adalah karena sebenarnya masih banyak ya ibu-ibu yang membuang limbah minyak jelantahnya itu sembarangan saja. Oh, emak-emak gitu ya. Iya. Ya, nih emak-emak yang ada di rumah didengarkan ya. Dan juga enggan mengumpulkan karena takutnya kan ada tuh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dikumpulkan dan dicernihkan lalu dijual lagi. Oh, ada yang gitu ya, Mbak Aulia ya. Ada, itu tidak baik itu. Oh gitu, wah ini edukasi Siap. nih. Edukasi ini untuk para emak-emak yang ada di rumah untuk mengolah bagaimana cara limbah minyak ini biar tidak terbuang. Karena ada dampaknya nggak sih kalau minyak itu dibuang secara secara sembarangan, Mbak Aulia? Wah, dampaknya ya Ustazah, itu dapat mencemari tanah. Mencemari Jadi, tanah, oke. tanaman itu tidak bisa tumbuh alias tidak bisa menghijau bumi ini. Oh gitu. Dan juga dapat mencemari lautan, sungai apalagi. Itu nanti kalau misalnya kena sungai, itu ikan-ikannya udah pada mati. Pada mati, Iya. gitu. Karena minyak itu tidak bisa mencampur dengan air, Ustazah. Oke, baiklah, air dan minyak tidak Dapat bisa menyatu ya. mencampur, Seperti apa? Iya. Ya, luar biasa ini idenya itu ide-ide sendiri Mbak Aulia. Ide sendiri. Ide sendiri ya, ini kreatif ini Ustazah. Ini mak-mak yang ada di rumah yang suka buang minyak jelantah, ingat kalau ada minyak jelantah ingat Mbak Aulia gitu ya Ustazah ya. Ustazah juga di rumah sering menggoreng itu ya, terkadang
taruh di sekolah atau nggak gitu tinggal buang aja di selokan. Wah, ternyata dampaknya ke lingkungan mungkin 1 tahun 2 tahun gitu nggak kelihatan, tapi mungkin nanti ke depannya itu ternyata ngefek ke lingkungan seperti itu. Iya. Oke, boleh dijelaskan dong di depan ini apa, dan boleh dijelaskan sedikit tentang tata caranya kok bisa minyak kemudian bisa menjadi sabun itu seperti apa Mbak Aulia? Ya, sebenarnya pembuatannya tuh pada kayak pembuatan sabun pada umumnya. Cuman ini bedanya pakai minyak jelantah. Wah, pasti banyak yang berkira-kira nih. Emang bisa pakai minyak jelantah? Gitu. Apa iso gitu ya? Apa Iya. iso gitu ya? Ternyata bisa teman-teman. Jadi saya jelaskan cara pembuatannya Boleh, ya. boleh. Ini saya menggunakan air lera. Buat yang nggak tahu air lera itu apa, itu dari buah kelera yang menghasilkan busa. Jadi sebenarnya itu kalau keleranya sendiri bisa kok teman-teman kalian jadikan sabun cuci piring. Cuman kan ini sebenarnya proyek saya dari minyak jelantah. Nah, saya cuma butuh busanya aja biar makin Oke. busanya banyak gitu. Nah, saya menggunakan air kelera dan saya beri soda api. Soda api itu BTW fungsinya untuk mengeras sabunnya biar jadi sabun batang. Biar padat gitu ya. Iya. Oke. Dan saya tunggu selama beberapa menit agar tidak panas. Lalu saya campur dengan minyak jelantah yang sudah dijernihkan. Oh gitu, jadilah Iya. seperti ini ya. Ada biasanya di packagingnya pakai apa? Di box atau apa namanya? Dibentuk-bentuk gitu ya. Kemudian di packaging gitu ya. Iya. Oke, sabunnya bisa nggak sih dibuat untuk cuci apa namanya? Buat mandi atau hanya cuci apa namanya? Apa pakaian kotor? Kalau untuk pakaian kotor bisa ya, tapi jangan buat mandi deh. Oh gitu ya. Kenapa Iya. Mbak Aulia? Jangan, karena ini dari minyak jelantah. Oh gitu. Jadi fungsinya Iya. sabun cuci gitu ya Ustazah Ninit ya. Sabun cuci tangan, sabun cuci baju bisa. Cuci baju bisa. Mengurangi noda-noda yang membandel? Bisa. Bisa. Saya sudah membuktikan. Oh luar biasa ini. Ini guru pembinanya sudah mencoba ini. Sudah coba. Sudah coba. Hasilnya Luar biasa. ada perubahan istilahnya ya. Pasti ada. Oke, wah luar biasa nih idenya. Yang ada di rumah jangan lupa ya, kalau ada minyak jelantah ingat Mbak Aulia gitu ya. Oke, Mbak Aulia, tentunya dalam melakukan proyek ini ada kendala dong, atau nggak ada kendalanya? Aduh, ada dong. Ada kendalanya. Apa saja saya kendalanya atau Kendalanya tantangannya nih? itu ya, jadi selama proyek ini saya tuh baru tahu saja ketika mendatangi suatu pedagang. Pedagang ini Seorang bilang, pedagang. iya, seorang pedagang. Bilang pedagangnya, saya nggak punya minyak jelantah. Saya bertanya-tanya, nggak punya minyak jelantah maksudnya gimana ya Pak? Ternyata minyak jelantahnya itu dipakai berulang kali, Ustazah. Oh, Itu kan nggak baik ya buat kesehatan tubuh. Oke, Iya. oke. Kemudian Mbak Aulia ngasih edukasi nggak ke pedagang tersebut? Iya, saya kasih edukasi, tapi bapaknya tuh kayak Acuh sudah gitu ya? terbiasa gitu. Oh, gitu. Kayak acuh aja gitu ya. Udah. Oke, Saya oke, cari oke. pedagang yang lain, alhamdulillah ada sih beberapa yang memberi saya minyak jelantah. Pokoknya intinya ya kesan dalam pengepul minyak jelantah itu. Oh, ada pengepulnya gitu, jaringan Iya. pengepul gitu ya? Iya. Oke, berarti Mbak Aulia ini tentu dibantu oleh mamanya dong ya, mama. Tetangga-tetangga mungkin door to door nggak untuk ngambil minyak jelantahnya? Iya, Tetangga. biasanya tetangga-tetangga itu kan biasanya yang buang minyak jelantahnya ke selokan. Dan sekarang baru tahu Aulia punya proyek itu dikasih langsung ke Aulia. Oke, berarti tetangganya langsung inget ya, habis goreng Iya. inget Mbak Aulia gitu ya Ustazah ya. Iya. Jadi ini proyeknya luar biasa. Efeknya itu loh ke apa namanya, ke lingkungan seperti itu ya. Iya. Oke, kita kembali ke Bu Ninit nih. Tapi sebelumnya Bu Ninit, ini kok apa namanya? Menarik sekali ya untuk boleh Ustazah. Packagingnya ya? Iya, packagingnya luar biasa. Boleh di ini ya. Oh, wanginya dari apa sayang? Dari essential oil. Minyak essential oil, jadi Iya. bisa di-combine sesuai dengan keinginan request gitu ya. Iya. Oke, wah luar biasa. Namanya apa ini? Samanta. Samanta. Apa itu Samanta? Singkatan dari sabun minyak jelantah. Nah ini pemirsa, Samanta, sabun minyak jelantah. Keren sekali, kreatif ya anak-anak ini SDK Ibrahim, luar biasa. Nih kita kembali ke pembinanya nih, Bu Nit. Ya. Boleh dong kasih apa namanya motivasi nih untuk anak-anak untuk selalu konsisten gitu ya, bahwa kita kan tahu bahwa program Pangeran dan Putri Lingkungan ini
adalah bentuk aksi nyata kepedulian tentang lingkungan, dan itu adalah bentuk rasa syukur kita ya teman-teman ya. Bentuk rasa syukur kita ketika kita hidup di bumi tercinta seperti itu. Bersyukur kepada Allah ya, caranya ya menjaga seperti itu. Mungkin ada motivasi nih Ustaz Nidit untuk mereka-mereka dan yang ada di rumah tentunya Ustaz Nidit. Pasti ada motivasi saya buat anak-anak karena memang harus sedari dini kita sadarkan terkait untuk lingkungan. Ustazah hanya berpesan, pasti kalian akan merasakan lelah, capek, jenuh, bosan dan sebagainya. Tapi ingatlah, tindakan kalian di saat ini pasti akan memberikan dampak manfaat luar biasa ketika kalian dewasa nanti. Wih, bener banget tuh. Langkah kecil akan menjadi perubahan yang menambah dampak yang besar seperti itu ya. Dan ini nanti akan teringat-ingat dia sampai ketika nanti dia SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi ataupun akan ketika kita sudah jadi emak seperti kita ya, mereka akan terus mengingat memori-memori ketika mereka ini berjuang di Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2024. Wih, luar biasa nih pembinaannya ini. Oke, dari kalian semua nih, dari Mas Aska dulu deh, boleh dong kasih motivasi untuk yang ada di rumah ini, bagaimana nih cara untuk menjaga lingkungan. Boleh Mas Aska dulu, silakan. Ini ada kata-kata motivasi untuk teman-teman di rumah. Kata-kata motivasi nih, dengerin nih dari Mas Aska ini, silakan Mas Aska. Ayo kita ciptakan ketahanan pangan secara mandiri. Setiap langkah kecil menuju ketahanan pangan membantu menjadikan dunia lebih baik. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus dong untuk Mas Aska. Ketahanan pangan. Ya, itu poinnya ya untuk Mas Aska ya. Dan untuk Mbak Kainaira, silakan Mbak Kay. Motivasi dari saya yaitu semangat untuk melestarikan bumi. Kedua, menyadarkan semua masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Oke, yang belum sadar, ayo bangun yuk. Kita sadar tentang betapa pentingnya kita menjaga lingkungan dengan aksi-aksi nyata yang kita harus peduli dengan lingkungan. Terima kasih Mbak Keke. Mbak Aulia nih, motivasi dong dan kata-katanya untuk yang ada di rumah. Motivasi saya adalah yang pertama, jagalah bumi maka bumi akan menjaga kita. Dan yang kedua, jangan patah menyerah karena saya ini yang pengalamannya sering kesusahan mencari pengepul minyak jelantah tapi nggak menyerah tuh. Wih, curhat nih ya. Semangat. Oke, semangat juga. Bagus tuh kata-katanya. Kalau kita menjaga bumi juga pasti akan menjaga kita. Dan menjaga bumi adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita tidak hanya menghuni tapi juga harus menjaga seperti itu ya, Sultan ini ya. Oke, ada jargon dan semangat nggak sih dari tim Pangeran dan Putri Lingkungan? Ada? Ada. Siapa yang memimpin? Boleh Aska dulu, boleh ya. Ada jargonnya 1, 2, 3. Pangput LH 2024 siap, peduli, produktif, anti rebahan, mendunia. Luar biasa. Demikianlah podcast kali ini, semoga bermanfaat dan kita salamnya ini ya, Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup ya, boleh dipimpin. Salam bumi pasti lestari. Coba Mas Aska bersama-sama kita ke kamera. 1, 2, 3. Salam bumi pasti lestari. Demikianlah podcast kita hari ini, pembahasannya sangat-sangat seru sekali dan semoga program Pangeran dan Putri Lingkungan ini berjalan dengan lancar dan terus sukses untuk proyek-proyeknya ya. Semoga bermanfaat. Saya Aini Rofiah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.